Sapi kurban Presiden Prabowo di kota Surabaya berbobot 845 kg. Mikrobus terguling di Kabupaten Madiun, satu penumpang meninggal dunia. Masa tunggu berangkat haji di Indonesia hingga 34 tahun. Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari kota Surabaya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Surabaya, Jawa Timur memeriksa kesehatan hewan kurban di seluruh lapak pedagang hewan kurban Idul Adha. Pemeriksaan ini memastikan hewan ternak dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit menular. Inilah pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang dilakukan petugas DKPP Kota Surabaya di seluruh lapak di 31 kecamatan sekota Surabaya. Salah satunya lapak hewan kurban di Jalan Ketintang Baru Selatan, Surabaya. Tim DKPP Surabaya memeriksa hewan kurban baik sapi hingga kambing guna memastikan tidak ada yang terkena penyakit mulut dan kuku, PMK, Lumpy Skin Disease, LSDI maupun antraks. Pengecekan menyeluruh terhadap kondisi fisik hewan meliputi kejernihan mata, kebersihan bulu, kondisi mulut, kuku, dan kotoran hewan. Kita periksa kesehatannya hewan ternak khusus untuk kurban, baik sapi maupun kambing. Kita periksa jangan sampai ada yang terkena PMK maupun LSD, bahkan jangan sampai kena antraks. Jadi kita ini pemeriksaan ini untuk mencegah terjadinya penyakit di kota Surabaya. Hewan yang telah lolos pemeriksaan, pihaknya akan memberikan surat keterangan kesehatan hewan SKKH yang ditandatangani otoritas veteriner serta stiker sebagai penanda hewan telah diperiksa. Program tersebut direspon positif bagi pedagang hewan kurban guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Kami khususnya sebagai pedagang atau penjual daging tahunan ini merasa terfasilitasi banyak untuk menjaga kesehatan hewan. Bahkan ketika hewan itu sehat atau legal, standingnya kesehatan juga ada, itu memberikan kenyamanan sendiri bagi pembeli atau pelanggan. Pemeriksaan hewan kurban ini akan terus berlanjut hingga 4 Juni mendatang. Peternakan DKPP Kota Surabaya atau sebelum penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1446 Hijriah. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Presiden Prabowo membeli seekor sapi milik warga kota Surabaya untuk kurban pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Sapi kurban ini berjenis simental berbobot 845 kg. Inilah Bruno, seekor sapi jenis simental berbobot 845 kg berusia 4 tahun milik Suyatmo warga Kecamatan Pakal, Surabaya. Menariknya, sapi ini dibeli Presiden Prabowo untuk kurban pada Hari Raya Idul Adha. Suyatmo merawat Bruno sejak usia 3 tahun. Awalnya Bruno datang di kandang Rojokoyo Suranaga berbobot 300 kg. Dalam keseharian, Bruno mendapatkan makanan tambahan konsentrat serta makanan lain yang disukai sapi. Bruno ditempatkan di kandang khusus dan mendapatkan perlakuan khusus pula. Kandang Bruno dilengkapi kipas angin dan blower untuk menjaga suhu dalam kandang nyaman dan hawanya segar. Sapinya Bapak Presiden, saya takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Saya tempatkan di kandang khusus, pakai kipas, pakai blower, lantainya luar biasa. Tidak saya kumpulkan di kandang induk. Nah, nanti takut ada hal-hal yang kurang baik. Nah, di tempat kami juga ada kurang lebih 25 ekor. Kita pisahkan kurang lebih 50 meter dari kandang induknya. Selain memelihara Bruno secara khusus, Suyatno memiliki 25 ekor sapi berbagai jenis
berkualitas menengah ke atas, mulai sapi simental, sapi Madura hingga sapi Tulung Agung. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, saudara, sapi berukuran jumbo di Kabupaten Jember banyak diburu pembeli untuk kurban di Hari Raya Idul Adha. Berkurban sapi jumbo dianjurkan agama Islam bagi umat Muslim yang mampu karena memiliki banyak daging sehingga dapat dibagikan ke lebih banyak orang. Sapi kurban berukuran jumbo salah satunya dijual di peternakan milik Alwi Al-Habsi di Desa Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan sapi jumbo naik 25%. Sekitar 10 hari menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualannya sudah mencapai 103 ekor. Di periode yang sama tahun sebelumnya hanya 80 ekor. Sapi jumbo yang banyak dipesan berbobot 850 kg hingga 1 ton dengan harga Rp60 juta. Untuk tren tahun ini sementara yang laku itu yang jumbo-jumbo, dari sapi sampai kambing itu yang banyak diminati tahun ini, banyak yang jumbo. Jumbo itu antara berapa bobotnya? Estimasi 800 sampai 1 ton. Pemasaran sampai kemana aja? Wilayah Jember dan kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Jawa Barat, Bandung. Pembeli memilih sapi jumbo atau limosin untuk kurban karena memiliki daging banyak, empuk, dan sedikit lemak. Mereka juga meyakini sapi kurban akan menjadi tunggangan saat melewati jembatan menuju surga. Saya memilih berkurban dengan ukuran jumbo karena untuk kepribadian saya, biar ibadah saya itu memilih kurban yang terbaik. Sapi jenis apa ini, Pak, yang dipilih? Ini jenis limusin. Berapa beratnya ini, Pak? Kisaran 900-an. Pembeli sapi jumbo mendapat fasilitas penitipan, perawatan, dan pemberian pakan hingga hari penyembelihan. Peternak juga menggratiskan biaya pengiriman ke lokasi pemotongan di area Kabupaten Jember. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Beralih ke informasi selanjutnya, saudara, sebuah mikrobus terguling di Kabupaten Madiun. Akibatnya seorang penumpang meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan. Inilah detik-detik tergulingnya sebuah mikrobus di dekat eksit tol Jarupan Purworejo, Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun terekam CCTV. Mikrobus yang melaju dari arah Ngawi menuju Caruban mendadak oleng ke kanan, lalu menabrak tiang traffic light dan lampu penerangan jalan hingga akhirnya terguling. Akibat kecelakaan tunggal ini, 1 dari 2 penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan pengemudi dan 1 penumpang lain selamat. Saya langsung keluar gitu, ternyata ada kecelakaan itu. Nggak tahu detailnya gimana tuh, nggak tahu saya. Itu yang kecelakaan apa, Pak? Bis mini. Bis mini. Iya. Itu kira-kira arahnya dari mana? Arah dari sana, dari barat. Dari Ngawi ya? Yang kurang tahu mungkin dari Ngawi ya. Dari Ngawi ke Taruban ya. Terus tadi untuk korbannya gimana, Pak? Meninggal. Meninggal. Berapa orang? 1. Kalau di bis itu berapa penumpangnya? Kurang tahu Pak. Dari hasil pemeriksaan sopir mikrobus di kantor unit Laka Lantas Polres Madiun, kecelakaan ini diduga akibat sopir mengantuk. Dijelaskan untuk kronologinya semula kendaraan bus tersebut berjalan dari arah barat menuju ke timur. Kemudian sesampainya di TKP diduga sopir tersebut mengantuk, akhirnya hilang kendali dan menabrak traffic light. Saat kejadian itu membawa penumpang berapa? Untuk penumpang 2 orang, yang 1 sehat jasmani dan rohani, kemudian yang 1 mengalami luka meninggal dunia. Mikrobus yang rusak di bagian samping dan depan ini disita unit Gakum Satlantas Polres Madiun untuk keperluan penyelidikan. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Video seorang bocah di Jember menderita luka melepuh di kaki kiri setelah disiram bibinya kuah bakso panas viral di media sosial. Polisi gerak cepat menangkap pelaku yang sehari-hari mengasuh korban.
Inilah video viral kaki seorang bocah di Jember melepuh setelah disiram kuah bakso panas. Sebagian luka sudah mulai mengering, namun bekas luka siraman kuah panas masih terlihat dari betis kaki hingga paha sebelah kiri. Setelah video korban viral, membuat polisi bergerak menangkap pelaku yang merupakan bibi korban. Korban selama ini dititipkan ke bibinya karena kedua orang tuanya merantau ke Pulau Kalimantan. Jadi pelaku ini merasa emosi karena ketidakjujuran korban dari apa yang ditanyakan terhadap korban oleh pelaku, sehingga pada saat itu kebetulan korban memegang dandang yang berisikan air kuah bakso yang habis dipanasi, yang dalam kondisi panas, sehingga akhirnya karena emosi korban tidak menjawab jujur dari apa yang ditanyakan pelaku, kemudian menyiramkan kuah bakso tersebut kepada dan mengenai kaki korban. Pelaku tega menyiramkan panci berisi kuah panas karena jengkel kepada korban yang dinilai sering berbohong dan bermain di luar rumah. Saya tidak pulang dari pagi sampai malam dan makannya terus lewat batas. Siram pakai apa itu? Pakai kuah bakso. Kuah bakso. Karena apa kok sampai disiram itu karena apa? Saya hilang. Kenapa? Saya hilang, emosi sudah mereda. Karena emosi dan hilang ya? Polisi menghubungi orang tua korban agar korban mendapatkan perawatan dengan baik agar lukanya di bagian betis hingga paha kaki sebelah kiri kembali pulih. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Timnas Garuda gelar pemusatan latihan di Bali. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, menurut data Kanwil Kemenag Jawa Timur, masa tunggu keberangkatan haji asal Jawa Timur bisa mencapai 34 tahun. Antrean panjang keberangkatan ini disebabkan ada 1.500.000 orang lebih telah masuk daftar tunggu berangkat haji. Berangkat haji menjadi cita-cita dan impian umat muslim di dunia, salah satunya di Indonesia. Indonesia memberangkatkan ratusan ribu orang ke Tanah Suci setiap tahun. Namun keberangkatan haji di Indonesia harus mengantre panjang dan butuh waktu hingga puluhan tahun. Saat ini di Jawa Timur, warga yang mendaftar haji tahun ini akan diberangkatkan dengan masa tunggu hingga 34 tahun. Lamanya masa tunggu haji ini banyak calon haji telah berusia lanjut dan beresiko tinggi yang diberangkatkan setiap musim haji. Mengatasi lamanya masa tunggu ini, Kanwil Kemenag Jawa Timur memberikan solusi dengan mengusulkan pendaftaran haji bisa dilakukan sejak usia 0 tahun atau ketika bayi baru dilahirkan. Selain itu, calon haji lansia minimal berusia 65 tahun bisa didahulukan berangkat haji meski baru beberapa tahun mendaftar. Jawa Timur itu yang waiting list sudah di angka 1.500.000 lebih. 1,5 juta. Sehingga kalau kemudian diberangkatkan per tahun sudah harus nunggu 34 tahun. 34 tahun. Iya, 34 tahun. Iya, iya. Daftar sekarang nunggu 34 tahun. 34 tahun kemudian. Ya. Di tengah itu imbuannya gimana, Pak? Daftar bayi atau ya apa ya? Ya, kita sudah beberapa kali mengusulkan ketika dengan Komisi 8 sebaiknya mungkin perlu ada terobosan baru bahwa daftar haji itu tidak harus tunggu usia 12 tahun. Lahir punya kartu kelahiran bisa langsung daftar sehingga dapat menekan usia lansia untuk berangkat. Mansyur, seorang peternak sapi di Kabupaten Blitar, bisa memberangkatkan haji ibu kandung dan ibu mertuanya. Hasil penjualan sapi yang dibeli Presiden Prabowo untuk berkurban ini dipakai Mansyur melunasi seluruh biaya haji.
Inilah keseharian Mansur, salah seorang peternak sapi di Kabupaten Blitar. Selain memberikan pakan rutin, ia juga selalu menjaga kebersihan hewan dan kandang ternak di belakang rumah di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Ia bersyukur karena tak menyangka sapi miliknya bernama Jihad dibeli Presiden Prabowo untuk dijadikan hewan kurban. Sapi berumur 4 tahun berjenis limosin ini terjual dengan harga Rp125 juta. Dengan bobot 970 kg, sapi ini menjadi hewan kurban termahal di Jawa Timur. Hasil penjualan sapi ini menjadi berkah baginya sehingga bisa melunasi biaya haji ibu kandung dan ibu mertuanya. Alhamdulillah ditelepon sama Sekpres Prabowo, sapi ini yang dipilih dengan berat itu, dan ditanya sama Bu Nur Afni, Pak Mansur minta berapa? Saya jawab, Bu, saya mintanya 125 juta. Saya tidak akan ambil uang ini sepeser pun, Bu. Loh, kok gimana kok nggak diambil? Ini saya kasihkan ibu dan ibu mertua saya buat naik haji. Alhamdulillah, kalau begitu saya jadi, Pak Mansur. Beliau bilang seperti itu. Ibu mertua Mansur tak menyangka sapi milik menantunya dibeli Presiden Prabowo. Ia terharu karena hasil penjualan sapi bisa melunasi biaya haji dirinya dan besannya. Iya. Gimana perasaan? Ya bagaimana ya, ya seneng ya, terharu banget. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Sebelumnya nyangka nggak Bu? Maksudnya sudah tahu untuk itu atau diberi kejutan sama Pak Mansur? Bukan, kalau yang pas itu jauh-jauh hari kan sudah bilang. Terus pas yang itu yang besar, sapi besar itu saya nggak tahu kan, katanya dibawa Pak Presiden gitu aja, mau dibagi apa besaran. Ini kalau bilang seperti itu. Rencananya sapi kurban Presiden ini diantarkan ke Masjid Raya Wulingi Kabupaten Blitar pada hari pertama Hari Raya Idul Adha. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita awali sorotan olahraga dari Pusat Pelatihan Timnas Garuda. Timnas Garuda Indonesia menggelar pemusatan latihan perdana di Gianyar, Bali. 32 pemain mengikuti latihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Latihan yang digelar di Bali United Training Center diikuti 32 pemain. Di antaranya Ole Rumeni, Marcelino Ferdinand hingga Ricky Kambuaya. Dalam latihan ini, skuad Merah Putih digembleng tingkatkan strategi dan performa permainan. Stamina pemain juga mendapatkan pemulihan karena masih dalam kondisi lelah akibat jet lag dan letih berkompetisi. Well, now we're going to train. This is the first time that we're on the pitch, so we got more time than in the first games against Australia and Bahrain. So we really have the time to train the exact things that we want to see back in the game. Stefano Lillipali merasa senang dipercaya memperkuat Timnas Garuda Indonesia. Stefano siap memberikan penampilan terbaik hingga kemenangan bagi skuad Garuda. Stefano Lillipali turut serta dalam pemusatan latihan Timnas Garuda Indonesia yang diikuti 32 pemain. Stefano mengaku sangat senang bisa kembali memperkuat skuad Garuda dan siap memberikan permainan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan saat melawan Tiongkok dan Jepang. Terakhir kali Bomber 35 tahun dipanggil Timnas, yakni kala Indonesia menghadapi laga persahabatan kontra Burundi Maret 2023 silam. Ia optimis Indonesia mampu meraih poin penuh mengingat akan bermain di kandang sendiri. Bahagia saya bisa kembali bersama Timnas. Bahagia kalau saya lihat skuad Timnas sekarang, kita main home juga, kita harus ambil 3 poin lawan Cina, itu sangat penting.
kita harus menang di situ. Ya, kita kasih maksimal. Kelezatan nasi bakar telur kepiting goyang lidah akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Seorang pemilik usaha kuliner di Surabaya membuat nasi bakar dengan isian berbeda sesuai selera pelanggan. Kreasi nasi bakar ini diisi telur kepiting sehingga kelezatannya mampu menggoyang lidah. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma. Sampai jumpa. Sebuah rumah di kawasan Manukan Wasono, Surabaya menjadi saksi bisu kreativitas Albinus Setianto bersama sang istri dalam membuat nasi bakar dengan isian berbeda dari biasanya. Isi nasi bakar kreasinya adalah telur kepiting dan sum-sum tulang sapi. Rasa nasi bakar ini cocok sesuai selera lidah pelanggan asal kota Surabaya maupun pelanggan luar kota. Menurut Albinus Setianto, pemilik kedai nasi bakar telur kepiting Surabaya, setiap hari kedainya bisa menjual hingga 25 bungkus nasi bakar. Bahkan jika ada pesanan besar seperti acara kantor maupun hajatan, ada 300 bungkus ludes terjual. Usahanya ini mampu meraup omset 8 juta rupiah lebih per bulan. Karena memang banyak orang suka kepiting, terus ya memang untuk telurnya itu kan juga lumayan agak sulit gitu loh. Nah kebetulan dari situ saya punya ide untuk bikin nasi bakar telur kepiting gitu loh. Selain telur kepiting menunya apa lagi Pak? Sebenarnya kalau yang standar sih ada ayam, ada udang, cumi, tuna. Tapi yang sekarang lagi favorit, lagi banyak yang disukai ini telur kepiting sama sum-sum sapi. Oke. Untuk harganya sendiri Pak? Kalau harganya sih berkisar dari 15.000 sampai paling mahal 25.000. Harga yang ditawarkan pun terjangkau, berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000 per bungkus. Kelezatan nasi bakar telur kepiting ini juga diungkapkan oleh Muhammad Arif, penikmat nasi bakar kepiting yang mengaku menemukan usaha ini melalui media sosial. Sering beli di sini Pak, langganan? Pertama saya tahu di IG, ada IG-nya sama Facebook-nya, sama TikTok-nya. Terus yang kedua saya coba, ternyata memang mantap. Rasanya enak sekali. Apa baru pertama kali ini Pak melihat atau merasakan nasi bakar telur kepiting ini? Ya, baru kali ini saya merasakan yang sangat mantap, sangat enak sekali. Rasanya nggak gurih atau ada manisnya atau gimana? Pedas, gurih, itu manis, ada manis-manisnya sedikit. Dari dapur sederhana inilah cita rasa nasi bakar Nusantara berkembang menjadi usaha yang siap bersaing di pasar nasional. Albinus juga menjual nasi bakar berisi sayuran daging ayam, cumi hitam, udang, dan tuna. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.